Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Mastura dari kelas 11 IPS 1. Di video ini saya akan membahas tentang Perang Aceh, api perlawanan tak pernah padam. Suara genderang perang bergema dari tanah paling barat Nusantara. Di balik benteng-benteng megah dan masjid-masjid tua di Tanah Rencong, berkobar semangat perlawanan rakyat Aceh. Inilah kisah Perang Aceh, perang paling panjang dan sengit dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Lebih dari 30 tahun lamanya, rakyat Aceh bertahan, melawan, dan menolak tunduk terhadap kekuasaan Belanda. Sebuah babak sejarah yang penuh darah, air mata, dan keberanian tanpa batas. Kesultanan Aceh Darussalam sejak abad ke-16 telah menjadi kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai pintu dagang internasional, dan kekuatannya membuat banyak negara Eropa segan. Namun, pada abad ke-19, ambisi kolonial Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda mulai mengarah ke Aceh. Setelah menandatangani Traktat Sumatera dengan Inggris pada tahun 1871, Belanda merasa memiliki hak penuh untuk campur tangan di Aceh. Sementara itu, Aceh mencoba memperkuat diplomasi internasional dengan menjalin hubungan dengan Kekaisaran Ottoman dan Amerika Serikat. Tindakan ini tentunya dianggap sebagai ancaman oleh Belanda. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Itulah awal dari konflik panjang yang menewaskan ribuan nyawa dan mencatatkan keberanian luar biasa dari para pejuang Aceh. Pada fase awal perang, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Kohler menyerbu ibu kota Aceh, Kutaraja. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pasukan Aceh begitu kuat dan terlatih. Dalam pertempuran sengit, Jenderal Kohler tewas, dan pasukan Belanda terpaksa mundur. Ini adalah kekalahan telak dan memalukan bagi kekuatan kolonial yang merasa superior. Kesultanan Aceh saat itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah, yang kemudian wafat dan digantikan oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah II. Perlawanan tidak hanya dilakukan oleh tentara kerajaan, tetapi juga oleh rakyat sipil, para ulama, dan tokoh adat. Pada Perang Aceh tentunya melahirkan tokoh-tokoh perjuang legendaris. Di antaranya adalah Teku Umar, seorang panglima perang yang dikenal karena taktiknya yang brilian. Ia sempat berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, mendapatkan senjata dan dukungan logistik, lalu berbalik menyerang mereka secara tiba-tiba. Taktik ini membuatnya dikenang sebagai pahlawan yang cerdik dan berani. Kemudian di sisi lain ada Cut Nyak Dien, istrinya Teku Umar, yang meneruskan perjuangan setelah suaminya gugur dalam pertempuran. Meski sudah tua dan menderita kebutaan, Cut Nyak Dien tetap memimpin perlawanan dari hutan-hutan Aceh. Ia menjadi simbol perjuangan perempuan Aceh yang tidak gentar menghadapi para penjajah. Selain itu, terdapat Panglima Polem yang juga memimpin banyak perlawanan lokal, serta Tengku Cik Ditiro, seorang ulama karismatik yang memimpin perlawanan dengan semangat jihad. Rakyat Aceh memandang perang ini bukan hanya sebagai konflik politik, tetapi juga sebagai bentuk pertahanan terhadap agama dan martabat. Setelah berulang kali gagal menaklukkan Aceh dengan kekuatan militer, Belanda mulai mengubah strategi. Mereka mengirim seorang orientalis bernama Snoek Hurgronje, seorang ahli Islam dan budaya Aceh, untuk menyusup dan mempelajari cara terbaik memecah kekuatan perlawanan rakyat. Hurgronje
menyarankan agar Belanda memisahkan ulama dari bangsawan dan mendekati kelompok-kelompok adat yang bersedia bekerja sama. Selain itu, Belanda menggunakan taktik bumi hangus atau membakar desa-desa, meracuni sumur, dan menyiksa tahanan. Lambat laun, wilayah-wilayah Aceh mulai dikuasai Belanda. Namun, kontrol mereka lebih bersifat administratif. Perlawanan gerilya masih terus terjadi di pedalaman, dipimpin oleh para ulama dan rakyat biasa. Bahkan, hingga tahun 1904, masih ada titik-titik pertempuran yang sangat sengit. Secara resmi, Belanda menyatakan Aceh telah dikuasai sepenuhnya pada awal abad ke-20. Namun pada kenyataannya, perlawanan tidak pernah benar-benar padam. Aceh tetap menjadi daerah rawan dan tidak pernah benar-benar tunduk. Rakyat Aceh menyimpan dendam kolonialisme dalam memori kolektif mereka. Perang Aceh menjadi simbol perlawanan tanpa kompromi. Tidak ada perjanjian damai. Tidak ada penyerahan resmi dari pihak Kesultanan Aceh. Yang ada hanya semangat juang yang terus menyala. Bahkan hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Perang Aceh bukan hanya sekedar catatan sejarah tentang konflik antara penjajah dan jajahan. Ia adalah kisah tentang keberanian, keteguhan, dan semangat tak kenal lelah dari sebuah bangsa yang mencintai tanah airnya. Dari tanah Aceh, bangsa Indonesia belajar arti sejati dari kata melawan. Darah para syuhada, keberanian para panglima, dan air mata para ibu menjadi warisan abadi yang mengukir nama Aceh dalam sejarah bangsa Indonesia. Perang Aceh mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak hanya datang dengan mudah. Ia dibayar mahal dengan nyawa, luka, dan pengorbanan yang tak ternilai. Itu dia tentang Perang Aceh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.